seorang Yahudi demi menyelamatkan nyawanya, berbohong mengaku sebagai orang Persia. Kebetulan, di kamp konsentrasi itu ada kapten yang ingin belajar bahasa Persia, jadi dia dibawa ke hadapan sang kapten. Untuk memastikan identitasnya, kapten itu memintanya mengucapkan 2 kalimat dalam bahasa kampung halamannya. Karena tidak mengerti bahasa Persia, dia terpaksa mengarang di tempat. Untungnya, kapten itu juga tidak paham bahasa Persia. Jadi setelah dia ngoceh panjang lebar, dia bahkan sempat memberikan terjemahan puitis. Bahasa Persia yang terdengar lancar itu sementara menghilangkan kecurigaan sang kapten, sehingga dia diberi pekerjaan ringan di dapur. Siang hari dia bekerja di dapur, dan setelah jam kerja, dia diminta mengajari kapten itu bahasa Persia. Ngomong-ngomong, sejak awal sang kapten sudah bilang, aku paling benci dibohongi. Begitu ketahuan, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari mati. Meski agak was-was, setidaknya dia masih bisa bertahan hidup. Awalnya dia kira cukup mengelabui kapten itu dengan omongan saja, tapi ternyata kapten malah memintanya setiap hari menyerahkan setidaknya 4 kosakata bahasa Persia. Untungnya, kapten juga tidak paham bahasa Persia, jadi Giles memutuskan untuk mengarang sebuah bahasa sendiri demi menipu kapten. Namun, ini juga bukan perkara mudah, karena sebelum menyerahkan ke kapten, dia sendiri harus menghafal semua kata-kata karangan itu. Dia bukan hanya harus mengarang kata, tapi juga harus mengingatnya. Bekerja di dapur, dia harus cepat berpikir dan memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, mulai dari kayu bakar, beras, minyak, garam, kecap, cuka, teh, panci, mangkuk, sendok, hingga labu besar, ayam, bebek, sapi, kambing, babi, mentega cair, roti, dan pisau garpu. Di mulutnya, semua benda itu punya nama baru dalam bahasa Persia. Tak lama kemudian, dia pun menghadapi pelajaran perkuliah bahasa Persia pertamanya dalam hidup. Saat itu, sang kapten juga tanpa ragu menceritakan alasan ingin belajar bahasa Persia. Aku berencana setelah perang usai, pergi ke ibu kota Persia, Teheran, dan membuka restoran di sana. Ternyata, sejak umur 1-2 tahun dia sudah membantu di dapur, dan di usia 22 tahun sudah naik jabatan di tempat tinggalnya. Setiap malam bisa melayani banyak tamu. Seorang tamu merasa dirinya pasti bisa membuka restoran yang bagus. Kalau sekarang setiap hari belajar 4 kata bahasa Persia, setahun bisa menguasai lebih dari 1.000 kata, 2 tahun bisa lebih dari 2.000 kata. Diperkirakan, Perang Dunia Kedua paling lama juga hanya akan berlangsung 2 tahun lagi. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah nanti, yang penting jumlah kosakatanya sudah cukup untuk membuka restoran. Kata pertama yang mereka pelajari adalah roti. Tapi selanjutnya, satu orang berani mengajar, satu lagi berani belajar, suasananya benar-benar panas. Giles pun kehabisan akal mengarang. Dia tak pernah membayangkan bahwa menjadi guru rakyat adalah pekerjaan yang sangat menguras otak. Demi lolos, setiap malam sebelum tidur dia terus berlatih. Tak disangka, dia malah ketahuan penjaga asrama. Dia pun berdalih sedang berdoa dalam bahasa Persia agar lolos dari masalah itu. Setelah itu, setiap hari dia pusing memikirkan 4 kata baru yang harus dia karang. Awalnya dia pikir itu sudah cukup membuatnya stres, tapi ternyata masalah yang lebih besar pun datang. Ternyata dia benar-benar meremehkan bakat bahasanya sendiri. Belajar 4 kata sehari itu terlalu mudah. Jadi, dia langsung membuat daftar 40 kata dalam bahasa Jerman dan meminta Giles menerjemahkannya semua ke dalam bahasa Persia. Lalu beberapa jam kemudian akan diuji. Mendengar itu, Giles langsung kebingungan. Mengarang 40 kata memang mudah, tapi menghafalnya semua itu benar-benar sulit. Kali ini, Giles merasa dirinya pasti tamat. Satu-satunya harapan hanyalah keberuntungan besar, dan tak disangka, memang ada seseorang yang memberinya kesempatan. Sejak menjadi guru sang kapten itu menyadari bahwa tulisan tangannya sangat bagus. Tulisan tangan asisten wanita yang bertanggung jawab atas pencatatan arsip di bawah Din benar-benar buruk. Maka, kapten pun meminta Giles menggantikan asisten wanita itu. Hal ini membuat suasana hati asisten wanita itu jatuh, tapi di hadapan kapten, dia hanya bisa menahan amarahnya. Akhirnya, semua kemarahannya dilampiaskan kepada tawanan Yahudi di dapur. Hanya karena merasa tangan seorang tawanan tidak cukup bersih, dia membantingnya ke atas pelat besi panas. Ketika kekasihnya mengetahui kejadian ini, dia menemui kapten untuk memohon belas kasihan bagi asisten wanita itu. Dia mengaku tumbuh besar di antara kelompok Yahudi, dan hanya dengan sekali lihat sudah bisa membedakan apakah seseorang itu Yahudi atau bukan. Dia bersikeras bahwa Giles adalah orang Persia palsu. Ucapan itu membuat kapten naik pitam. Kamu pikir kamu lebih pintar dari saya? Siapa dia? Apa saya tidak bisa membedakannya? Apa kamu mau mengajari saya menjadi manusia? Beberapa hari lalu, kamu menukarnya dengan saya daging kaleng. Sekarang setelah habis kamu bilang dia palsu. Kamu juga. Apa kamu pikir saya maunya 3 tahun? Teguran kapten membuat si bocah kesal, dan dia mulai mencari cara menghapus Giles dari kamp konsentrasi. Kalau langsung membunuhnya, kapten tidak akan melepaskan mereka. Setelah berdiskusi, keduanya sepakat dan menemukan cara bagus. Segera setelah itu, si bocah kecil sukarela mengawal Giles keluar kamp untuk membuang sisa makanan, lalu pura-pura menikmati pemandangan dan membiarkan Giles melarikan diri. Karena tidak pernah ada yang bisa lolos hidup-hidup dari kamp konsentrasi, mereka yakin Giles pasti akan mati di tengah jalan. Giles merasa ini kesempatan dari Tuhan, jadi ia langsung lari ke dalam hutan, kabut tebal seolah membawa harapan hidup. Tapi tiba-tiba, seorang veteran tua di bawah sinar matahari memanggilnya. Dari mulut tentara tua Prancis itu, Giles tahu bahwa ke arah timur adalah ladang ranjau, ke arah barat, kamu hanya bisa mengandalkan 2 kakimu untuk melarikan diri. Kalau tentara Jerman mau mengejarmu, mereka bisa pakai mobil. Sebaiknya kamu kembali lewat jalan semula. Bagaimanapun juga, hidup susah masih lebih baik daripada mati sia-sia. Akhirnya, Giles mengikuti saran si veteran tua itu.
Setelah itu, ia pun mendorong gerobaknya kembali ke kamp konsentrasi. Melihat si putih, ternyata kembali lagi dan masih hidup. Si jahat, dan asisten wanita itu benar-benar kebingungan. Setelah Giles kembali, sang kapten langsung membawanya ke meja kerjanya. Tugasnya adalah menyalin daftar nama tawanan Yahudi. Kapten itu berulang kali mengingatkan, formatnya harus sangat ketat. Namun Giles sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu, karena pikirannya penuh dengan kosakata bahasa Persia. Sampai matahari terbenam dan malam tiba, Giles tetap saja tidak bisa menemukan satu kata pun. Tepat saat ia benar-benar kehabisan akal, daftar nama yang ia bolak-balik di tangannya memberinya inspirasi. Sebuah ide nekat mulai tumbuh di benaknya. Ia pun menggunakan sebagian dari nama-nama Yahudi itu sebagai akar kata, dan dengan susah payah berhasil menciptakan 40 kata sebelum hasil kerjanya diperiksa. Melihat daftar yang disalin Giles, sang kapten sangat terkesan. Kali ini Giles benar-benar seperti mesin ketik berjalan, dan ke-40 kata itu pun semuanya diserahkan. Namun sang kapten tidak berhenti sampai di situ, ia ingin memeriksa langsung satu persatu bersama Giles. Untungnya, daftar yang sudah disalin ada tepat di depannya. Giles juga berhasil lolos dari pemeriksaan dengan mengintip daftar nama di depannya. Agar bisa mengingat kata-kata itu lebih baik, setiap kali membagikan makanan, ia akan memanggil nama mereka satu persatu untuk memperkuat ingatannya. Lalu, ia menggunakan nama-nama itu dan kesan pertamanya terhadap orang tersebut untuk menciptakan lebih banyak kata baru. Setiap hari, sang kapten menghafal bahasa fiktif buatan Giles, dan hatinya dipenuhi kegembiraan belajar. Tak terasa, 6 bulan pun berlalu, dan sang kapten sudah menguasai lebih dari 600 kata dalam bahasa Persia. Namun, kabar itu cepat menyebar, hampir seluruh kamp konsentrasi tahu bahwa sang kapten sedang belajar bahasa Persia, dan hal ini tentu saja menarik perhatian komandan. Ia memanggil sang kapten ke kantornya dan langsung menanyainya apakah ia berniat untuk melarikan diri. Hal ini membuat sang kapten sangat terkejut dan buru-buru membantahnya. Ia menjelaskan bahwa kakaknya berada di Teheran, dan ia hanya ingin menguasai bahasa itu lebih awal agar bisa berkumpul kembali dengan kakaknya setelah perang usai. Ia pun bertanya, apakah mencintai belajar juga merupakan sebuah kejahatan? Hal itu membuat komandan marah, merasa perang belum selesai, tapi kamu sudah santai. Kalau semua orang punya tekad belajar bahasa asing sepertimu, Jerman sudah menandatangani perjanjian di Moskow. Tapi untungnya ada kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan, beberapa hari lagi dia mengadakan acara kebersamaan, dan ada tugas menyiapkan makanan dan minuman kepada sang kapten. Menyadari dirinya tak punya alasan, sang kapten hanya bisa menyetujuinya. Pada hari acara, suasana meriah, semua orang bernyanyi dan menari, bersulang dan bergembira. Saat itu, sang kapten yang gemar belajar bertanya kepada Giles, bagaimana cara mengatakan pohon dalam bahasa Persia? Menyadari ada yang tidak beres, Giles buru-buru berusaha keras menjelaskan bahwa kata itu adalah kata yang ambigu. Tapi sang kapten yang merasa telah dibohongi tetap saja memukulinya habis-habisan. Semakin keras para perwira yang menonton tertawa, semakin kuat pula pukulan sang kapten. Untungnya, kapten tidak memilih untuk membunuh Giles, melainkan mengirimnya ke tambang batu yang jauh lebih berat, dan diawasi ketat oleh si kecil jahat untuk perlahan-lahan menyiksanya. Bagaimanapun, menembaknya langsung terasa terlalu mudah baginya. Membiarkannya disiksa sampai mati baru memuaskan hati. Benar saja, tak lama kemudian, Giles yang lemah akhirnya tumbang karena kelelahan. Sekarat, ia masih menggumamkan bahasa Persia ciptaannya. Kalau saat itu yang mengawasi Giles si kecil jahat, pasti dia tidak akan diberi kesempatan. Untungnya, hari itu si kecil jahat kencan dengan asisten wanita, jadi dia meminta temannya menggantikan jaga. Temannya itu hanya memikirkan 8 kaleng daging tersisa. Ternyata, alasan mereka membawa Giles ke hadapan kapten waktu itu. Itu karena sang kapten pernah mengumumkan di kamp konsentrasi bahwa siapapun yang bisa membantunya menemukan seseorang yang bisa berbahasa Persia, akan diberi hadiah 10 kaleng daging. Namun, ketika mereka membawa Giles ke sana, kapten khawatir Giles adalah penipu, jadi saat itu hanya diberikan 2 kaleng, sedangkan 8 kaleng sisanya akan diberikan setelah kebenarannya dipastikan. Melihat Giles terus-menerus menggumamkan kata-kata yang tak dimengerti, temannya pun memanggil kapten. Mungkin hanya kapten yang pernah belajar bahasa Persia yang bisa mengerti ucapannya. Tak disangka, kapten benar-benar mengerti. Giles mengatakan bahwa ia ingin pula mencari ibunya. Kapten pun berpikir bahwa orang yang tidak sadar pasti akan berbicara dalam bahasa ibu mereka. Apakah dirinya benar-benar telah salah menuduh Giles? Sang kapten pun buru-buru memerintahkan agar Giles dibawa ke klinik. Teman yang telah menyelamatkan Giles itu juga mendapatkan sisa 8 kaleng daging sendirian, bahkan sekaligus diberi sebotol anggur berkualitas. Sementara itu, Giles, didorong oleh keinginan bertahan hidup yang sangat kuat, ternyata berhasil bertahan dan selamat. Berkat perawatan penuh perhatian dari dokter dan kapten, Giles pun segera pulih kesehatannya, namun luka batin yang mendalam sulit untuk dihapus, seolah-olah segalanya tak akan pernah kembali seperti dulu. Sebagai permintaan maaf, kapten memberikan mantel katun lamanya kepada Giles. Ia berharap Giles tidak akan menolak kebaikannya. Kali ini, ia benar-benar menganggap Giles sebagai gurunya. Pada saat itu, Giles juga mulai lebih tegas. Ia mengajari sang kapten dengan nada seorang guru, mengatakan bahwa dalam bahasa Persia, kata untuk pohon dan roti adalah sama, dan bahkan mulai aktif mencari sang kapten untuk berbicara. Ketika sang kapten tidak mengerti, Giles akan sengaja atau tidak sengaja mengingatkannya seperti guru, sehingga hubungan mereka perlahan semakin dekat tanpa mereka sadari, menggunakan bahasa unik yang hanya mereka berdua pahami. Layaknya percakapan rahasia di pasar, akhirnya sang kapten pun membuka isi hatinya. Ia kehilangan ibunya saat berusia 3 tahun, sementara ayahnya selalu sakit dan tidak bisa bergerak.
Keluarganya hanya mengandalkan menjual air panas untuk bertahan hidup, bahkan untuk makan kubis dan kentang saja belum tentu ada. Karena itulah, sejak kecil ia sangat berharap bisa tumbuh dewasa dan tidak lagi kelaparan, yang kemudian menjadi alasan ia belajar menjadi koki. Hatinya seperti kelopak bunga yang perlahan tidak lagi mekar. Kenangan-kenangan yang terpendam ini telah lama tersembunyi, dan kini akhirnya terungkap perlahan melalui bahasa Persia. Jika saja mereka berdua tidak berada di pihak yang saling berseberangan, mungkin saja mereka bisa menjadi teman baik. Setelah itu, Kapten mengatakan besok ia akan mengirimnya ke pertanian untuk bersembunyi beberapa hari. Giles langsung menyadari akan ada sekelompok besar sesama Yahudi yang akan dieksekusi. Keesokan harinya, para tahanan mulai dikumpulkan, sementara Giles terang-terangan dibawa keluar kamp dan dikirim ke pertanian untuk bersembunyi. Perlakuan istimewa kapten yang begitu jelas menimbulkan kecurigaan, sehingga asisten wanita memanfaatkan kesempatan itu melaporkan kepada komandan bahwa kapten menyembunyikan kekasih pria dan memperlakukan tawanan istimewa. Tak lama kemudian, komandan datang khusus menanyakan hal itu, namun kapten tetap tenang dan tidak panik. Dengan santai, ia langsung mengeluarkan kartu trufnya. Ia berkata, di militer memang selalu ada gosip, misalnya tentang Anda, komandan. Anda juga punya beberapa asisten wanita yang dulunya pernah diturunkan pangkatnya. Dulu, demi promosi, mereka diam-diam berlatih bersama Anda. Namun setelah bersama si nakal, dia merasa puas dan jadi ada lupa diri, bahkan berani membicarakan saudara komandan sambil tertawa terbahak-bahak di depan umum bersama si nakal. Tanpa disadari, mantan pacar si nakal mendengar percakapan itu. Demi balas dendam, dia diam-diam melaporkan hal itu kepada kapten. Kapten hanya menceritakan bagian tentang ukuran. Katanya, semua orang bilang saudara Anda butuh kaca besar untuk menemukannya. Menurut saya, itu semua jelas fitnah jahat. Mendengar hal itu, komandan hanya bisa ikut-ikutan membenarkan. Kita semua difitnah oleh si penyebar gosip. Siapa yang menyebarkan rumor itu? Komandan tentu sangat tahu. Meski balas dendamnya agak terlambat, tapi tak lama kemudian, dia menggunakan wewenangnya untuk memindahkan asisten wanita itu ke garis depan sebagai umpan meriam, sementara mantan pacar si nakal akan menggantikan pekerjaannya yang lama. Hari itu, kapten berkata, para tahanan kamp konsentrasi akan dipindahkan ke Braniers. Namun, Braniers sangat paham kenyataannya tidak seperti itu. Yang menunggu mereka hanyalah kamar gas atau kuburan massal. Untungnya, kapten kembali turun tangan. Ia sekali lagi mengatur agar Giles pergi bersembunyi di pertanian, dan beberapa hari kemudian akan mencari cara untuk membawanya kembali. Keesokan harinya, Giles meninggalkan kamp konsentrasi di tengah suara hitungan dan tembakan para perwira Jerman. Di pertanian, ia berguling-guling di tanah berlumpur, tidur di tumpukan jerami, dan makan kentang mentah, tapi setidaknya ia berhasil bertahan hidup. Ketika Giles kembali ke kamp konsentrasi, si nakal malah menghadangnya, ingin membalas dendam untuk asisten wanita itu, dan berkata bahwa Giles adalah kucing Persia palsu, tapi punya 7 nyawa. Dia ingin mencoba berapa peluru yang dibutuhkan untuk menghabisi Giles. Namun, ekspresi Giles sama sekali tidak berubah, lalu ia berjalan melewatinya begitu saja. Pada akhirnya, si nakal itu juga tidak berani menembak, karena ia masih ingin menjaga nyawanya dan tidak berani menyinggung kapten. Saat itu, di padang rumput yang luas terasa suasana mati rasa di mana-mana, seperti hati Giles yang tenang namun menakutkan, bahkan barak pun terasa kosong. Setiap orang yang pernah ada di sini, jika diibaratkan sebagai sebuah kata, telah memberikan kontribusi bagi hidupnya. Namun saat ini, mereka semua justru sedang dalam perjalanan menuju Polandia, berubah menjadi asap hitam yang mengepul dari cerobong krematorium, naik ke surga yang tak akan pernah bisa mereka capai. Setelah itu, dia memungut sebuah boneka kain di tanah, merobek nama yang tertera di atasnya, lalu mendefinisikan nama itu sebagai kehidupan. Tak lama kemudian, kamp konsentrasi kembali kedatangan sekelompok tawanan Yahudi yang baru. Kehidupan selalu berputar tanpa henti di sini. Giles kembali ke dapur untuk membantu memasak, menanyakan nama saat membagikan makanan, mengarang kosakata bahasa Persia, dan setiap hari mengulangi pekerjaan mekanis ini, seolah-olah hari-hari seperti ini tak akan pernah berakhir. Seiring perang mendekati akhir, komandan semakin terobsesi dengan bahasa Persia, seringkali mengagumi betapa indahnya bahasa itu di dunia ini. Namun, yang tidak ia ketahui adalah, saat orang tua memberi nama pada anak-anak mereka, mereka selalu memilih kata-kata yang terdengar indah, itulah sebabnya kata-kata yang ia pelajari terasa begitu indah. Suatu hari, ia bahkan sengaja mencari Giles, lalu menggunakan kata-kata yang telah ia pelajari untuk membuat sebuah puisi. Angin meniup awan ke timur, meniup ke tanah damai yang dirindukan jiwa. Aku tahu di sana aku akan bahagia. Di tempat awan itu berarak. Setelah mendapat pujian dari Giles, sang kapten memberinya sepiring makanan lezat sebagai tanda terima kasih. Giles ingin membawa makanan itu kembali ke asrama untuk dimakan nanti. Sang kapten menebak Giles ingin membagikan makanan itu kepada orang lain yang kelaparan, jadi ia memberinya tambahan daging kaleng dan roti. Barulah Giles merasa tenang dan mulai makan. Malam harinya, setelah kembali ke barak, Giles membagikan makanan itu kepada 2 saudara yang tidur di ranjang seberang. Ternyata, adik dari 2 bersaudara itu bisu. Karena tidak pandai pekerjaan fisik, siang harinya ia terpeleset sedikit saja sudah dipukuli habis-habisan oleh tentara Jerman. Sementara sang kakak yang ingin melindungi adiknya, juga ikut dipukuli. Giles melihat kejadian itu. Saat itulah, ia memutuskan untuk tidak lagi hidup hanya demi dirinya sendiri. Ia harus perlahan membantu mereka yang hidupnya mungkin segera hilang. Satu-satunya hal yang bisa ia berikan adalah daging kaleng dan roti ini. Bantuan diam-diamnya membuat sang kakak terharu. Namun, nasib berkata lain. Suatu hari, Kem menerima sekelompok tawanan perang baru.
Ketika si kecil jahat melihat ada seorang Persia asli di antara para tawanan baru, ia langsung girang. Ia segera menerobos masuk ke dapur dan menarik Giles. Saat itu, ia sangat percaya diri, karena ia yakin jika mereka berdua dipertemukan, kebenaran akan terungkap. Menurutnya, Giles si penipu yang pandai membujuk itu pasti akan ketahuan di tempat. Namun, saat ia membawa Giles untuk menemui orang Persia itu lagi, mereka mendapati bahwa orang yang tadi masih hidup dan sehat itu ternyata sudah dibunuh. Si kecil jahat langsung marah besar dan hampir mencekik Giles sampai mati, sambil terus-menerus menuntut penjelasan siapa yang berani melakukan ini. Tak disangka, kakak dari dua bersaudara itu maju ke depan, mengeluarkan senjata yang berlumuran darah, dan mengakui bahwa dialah yang membunuh orang Persia itu. Karena dia tahu orang Persia itu akan mengancam Giles, dan hanya jika Giles tetap hidup, adiknya juga bisa selamat. Hal ini membuat si kecil jahat yang sedang marah langsung membunuh kakaknya di depan para pejabat. Begitulah, sang kakak menukar nyawanya demi menyelamatkan Giles, juga menyelamatkan adiknya, tapi dirinya sendiri harus pergi untuk selamanya dari dunia ini. Di sisi lain, pasukan Jerman menerima perintah dari atasan bahwa besok mereka harus memindahkan para tawanan sesuai rencana semula. Karena rel kereta telah dibom oleh Angkatan Udara Sekutu, semua tawanan dan petugas pengawalnya harus berjalan kaki ke stasiun berikutnya pada malam yang sama. Kapten yang mabuk berat itu mendatangi Giles. Ia mendengar tentang orang Persia yang dibunuh, lalu menghibur Giles agar tidak terlalu bersedih atas kematian temannya, dan mengatakan bahwa dirinya juga merasa sangat sedih. Sebenarnya, mereka bertiga seharusnya bisa bergaul seperti saudara, berlatih bahasa Persia bersama dengan gembira, tapi semua itu harus terhenti karena insiden ini. Mungkin karena perasaan sedih itulah sang kapten teringat pada saudaranya dulu. Karena suatu alasan, bertahun-tahun lalu mereka bertengkar, dan setelah saudaranya pergi ke Teheran, mereka pun kehilangan kontak. Giles tidak menanggapi setelah mendengarnya, ia mengatakan dirinya agak lelah dan juga sedikit takut. Namun, sang kapten malah menawarkan 20 kaleng daging, bertaruh bahwa selama Giles mau bekerja untuknya, ia akan tetap aman dan hidup sederhana. Setelah itu, ia juga mengingatkan Giles bahwa besok ia harus bersabar lagi, dan bersembunyi di pertanian selama beberapa hari. Setelah sekian lama hidup bersama, Giles perlahan menyadari bahwa perwira Jerman di depannya ini ternyata bukan orang yang dingin. Ia lahir dari keluarga miskin, dan hanya karena tertarik dengan wibawa para perwira di pinggir jalan, ia pun tanpa pikir panjang ikut masuk militer. Keinginan terbesarnya seumur hidup hanyalah membuka sebuah restoran. Andai saja ia tidak lahir di zaman yang salah, tidak berada di pihak yang berseberangan, mungkin mereka bisa menjadi teman baik. Tapi di dunia ini tidak ada kata, andai. Malam ini seharusnya menjadi pertemuan terakhirnya dengan sang kapten. Saat malam semakin larut dan semua orang terlelap, Giles malah mengenakan jaket milik adik laki-laki Yahudinya. Ia memberikan kesempatan untuk hidup kepada adik itu, sementara dirinya sendiri besok pagi akan pergi bersama teman-temannya. Ia melangkah di jalan yang seharusnya sudah ia lalui sejak lama. Di bawah cahaya bulan yang dingin, tubuh Giles yang pendek tampak semakin kurus karena jaket yang terlalu besar, namun bayangannya justru terlihat semakin dalam dan gagah. Ia berdiri di tepi jendela, menanti datanya fajar. Keesokan harinya, Giles berbaur di antara kerumunan, bersiap menuju stasiun. Seorang perwira melihat Giles di tengah keramaian, mengira sang kapten akhirnya bertobat dan tidak lagi bergaul dengan para iblis muslim. Saat sarapan, ia menggoda kapten dengan candaan. Tak disangka, kapten terkejut, segera mencari alasan pergi, lalu bergegas mengejar rombongan. Tak lama, ia menemukan Giles di kerumunan, dan seperti menangkap anak ayam, langsung menarik Giles keluar. Namun, seorang prajurit anak buah ayah dan anak itu mencegah kapten. Ia mengatakan untuk membawa seseorang, harus ada perintah komandan. Mendengar itu, kapten mengacungkan pistol ke dahi prajurit, kita lihat siapa yang lebih cepat, peluruku atau perintah komandanmu. Coba saja. Demi keselamatan, prajurit tak berani berkata apa-apa lagi. Selama kejadian itu, Giles tetap tenang tanpa panik. Setelah mendengar bahwa Giles membantu seorang bisu untuk pergi ke medan maut, sang kapten merasa tak habis pikir. Bagaimana mungkin kau rela mempertaruhkan nyawamu demi orang-orang tak dikenal seperti itu? Namun Giles langsung membantah. Mereka semua punya nama, hanya saja kau tak pernah peduli pada mereka. Mereka tidak lebih buruk darimu, setidaknya mereka bukan pembunuh. Walaupun kau sendiri tak pernah membunuh orang secara langsung, tapi kau bertanggung jawab di dapur, memastikan para algojo makan dan minum dengan baik, itu sama saja membantu kejahatan. Kapten pun terdiam, tak bisa membalas, karena sebagai seorang tentara, ia hanya bisa menjalankan perintah dan melakukan apa yang bisa ia kendalikan. Hal-hal lain di luar kendalinya, bahkan dia pun tak boleh ikut campur. Dan di dunia di mana suara dan kematian bukan miliknya sendiri, Giles pun akhirnya segera menemukan pembebasan sejati. Karena pasukan Jerman terus-menerus mundur, tentara Amerika dengan kekuatan udara yang luar biasa sudah hampir sampai di markas besar Berlin, Prancis, dan memerintahkan mereka untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun sebelum mundur, mereka harus menghancurkan semua dokumen tertulis dan membunuh semua tawanan, agar tak ada bukti yang tersisa. Hanya dengan begitu mereka bisa menghilangkan masalah di masa depan. Saat itu, mereka belum tahu bahwa kekaisaran Jerman sudah diambang kehancuran. Dia tak akan bertahan sampai pertempuran terakhir. Maka dia buru-buru ganti pakaian sipil, mengikat tali sepatu rapi, dan bersiap kabur. Sebelum pergi, dia sempat mengajak Giles ikut, namun aksi ini dilihat si bocah nakal, yang langsung melaporkan mereka pada komandan. Tapi saat itu, semua orang terancam, komandan pun tak punya waktu mengurusnya. Melihat si bocah nakal masih berdiri dan pergi, komandan malah menegurnya karena meninggalkan pos tanpa izin, lalu mengusirnya.
Tak lama, sang kapten membawa Giles menghindari ladang ranjau. Mereka berencana berpisah di hutan, kata sang kapten. Sekitar 10 kilometer dari sini ada sebuah bandara kecil, dia akan naik pesawat dari sana menuju Istanbul, lalu transit ke Teheran. Mengenai alasan membawa Giles, mungkin sebagai balas budi atas bimbingan Giles selama 2 tahun terakhir, bisa juga karena rasa iba, atau mungkin karena kebersamaan yang terjalin lama, sehingga di antara mereka sudah tumbuh persahabatan. Namun, alasan yang diberikan kepada Giles adalah bahwa dia tidak ingin kalah dalam taruhan mendapatkan 20 kaleng racun. Tapi, persahabatan ini akan segera berakhir di sini, dan setelah itu mereka pun berpisah jalan di dalam hutan. Mungkin seumur hidup mereka tak akan pernah bertemu lagi. Tak lama kemudian, Xiang Wei tiba di Bandara Istanbul. Saat ini, semua negara memperketat pemeriksaan tentara Jerman buron, jadi pada paspor palsu Xiang Wei, kolom kewarganegaraan ditulis Belgia. Ia pura-pura tidak mengerti bahasa Jerman dan berbicara dalam bahasa Persia fasih. Ia yakin, berkat latihan keras 2 tahun terakhir, lolos dari pemeriksaan imigrasi bukan masalah besar. Tak disangka, tak ada di sana yang mengerti. Tentu saja, dia sendiri juga tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain, karena yang dia hafal sebenarnya bukanlah kata-kata Persia sungguhan, melainkan nama-nama orang tak dikenal yang dia ucapkan, nama 2.840 orang Yahudi yang telah meninggal. Kebetulan, lambang di topi petugas imigrasi itu persis seperti yang tidak pernah ia pahami. Sang kapten panik dan mulai berteriak-teriak, petugas yang melihatnya sangat mencurigakan segera memanggil keamanan untuk menangkapnya. Menyadari ada yang tidak beres, sang kapten berusaha mati-matian melarikan diri, tapi tetap saja ia dengan cepat dilumpuhkan. Di sisi lain, Giles dipanggil ke kantor pendaftaran pasca perang karena tentara Jerman telah membakar semua data tawanan perang. Mereka menanyakan kepada Giles kira-kira berapa banyak orang yang pernah ditahan di kamp konsentrasi itu, dan apakah dia masih bisa mengingat nama beberapa orang di antaranya. Tak disangka, Giles tahu kamp konsentrasi itu pernah menahan sekitar 30.000 orang, dan dia bisa menyebutkan dengan tepat nama depan dan belakang dari 2.840 orang di antaranya. Petugas terkejut, merasa itu tak mungkin. Namun, Giles tetap menyebutkan nama-nama itu satu persatu. Sambil terus menyebutkan, air matanya mulai mengalir. Saat itu, jiwanya yang mati rasa akhirnya terbebaskan. Dalam kebingungan, dia seolah kembali ke kamp konsentrasi itu, kembali ke hari-hari ketika dia hidup bersama para tawanan perang itu. Mereka kini bukan lagi sekadar kata-kata dalam bahasa Persia. Mereka adalah nama-nama yang nyata, bahkan lebih dari itu, mereka adalah bekas luka, rasa sakit yang terus membekas. Mereka tidak hangus terbakar oleh api, juga tidak tenggelam dalam arus sejarah, melainkan menjadi luka yang tak akan pernah bisa dihapus. Itulah tadi alur cerita Film Persian Lessons. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.